Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, NIM 16069, Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman desktop menggunakan PySite. Apa itu pemrograman desktop? Apa itu PySite? Ya, pemrograman desktop itu ialah aplikasi yang bisa dijalankan umumnya tanpa internet. Aplikasi pemrograman yang bisa membuat sebuah aplikasi lain dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Banyak di antaranya ialah PHP, Java, C++, MySQL, dan Python. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana PySite digunakan untuk pemrograman desktop. PySite merupakan salah satu library Python yang dikembangkan oleh perusahaan Kitty. Mengapa PySite? PySite itu mudah digunakan untuk pemrograman sendiri, itu dapat dikonvert dengan mudah. Apakah hanya PySite untuk pemrograman desktop? Tidak. Untuk pemrograman desktop pada Python itu ada juga Kivy, PyKit 5, dan Tkinter. Untuk convert dan penjelasan lainnya tentang PySite akan dijelaskan pada di slide selanjutnya. Sebelum penjelasan pada PySite, untuk pertama kali sebelum menginstal PySite itu dibutuhkan Python. Dan Python yang support terhadap PySite itu PySite 3.6. Bisa dicari di link tersebut, python.org. Karena saya sudah mendownloadnya, mari kita langsung masuk ke dalam. Karena saya juga sudah menginstal Pythonnya, maka dari itu saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Pertama, diekstrak dulu file, kemudian diinstal. Sebenarnya sama saja cara penginstalan Python lainnya. Untuk customize installation ini mengubah lokasi penginstalan Python. Untuk install now ini installnya secara default, penyimpanannya default. Menunggu setupnya sampai selesai. Ya, penginstalan sudah selesai. Set also successful. Berikut cara menginstal PySite pada Python. Kita masuk dulu ke dalam file Python-nya.
Kita masuk ke dalam aplikasi pip Python. Ya, ini dia pip Python. Caranya kita buka PowerShell atau command prompt juga bisa. Caranya kita install dengan tekan Ctrl Shift klik kanan. Di sini ada PowerShell. Atau kita bisa menggunakan command prompt. Cara cepatnya bisa menggunakan Windows R, CMD. Kita masuk ke dalam folder pip-nya. Sebelumnya kita keluar dari folder user. Copy saja ini. Normalnya cara menginstal PySec itu menggunakan pip install PySec. Tapi karena di sini sudah terdapat PySec, maka akan terdapat tulisan requirement already satisfy PySec. Jika cara ini tidak memungkinkan, maka ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan file WHL. File WHL itu bisa di-download di dokumentasinya Python. Namanya agak aneh, tapi ini dia namanya PySec strip, versinya .whl. Caranya ialah dengan cara pip install, lalu ketikkan nama file tersebut, klikkan, kopikan saja namanya, paste .whl, kurang lebih begitu. Karena sudah terinstall, maka mungkin akan muncul requirement already satisfied again. Lalu bagaimana kita menjalankan PySec? Pertama kita masuk ke dalam folder Python terlebih dahulu. Masuk ke Python 36 yang terdapat dalam libs. Set package, kita cari PySec, ini dia designer.x. Di sini kita dapat memilih beberapa template button on bottom, tombol di bawah, button on right, tombol di kanan, dan tanpa button sekalipun. Kita coba dengan kosongan. Di sini kita bisa memilih tool mana yang ingin kita gunakan, push button atau tombol yang bisa diklik. Di sini terdapat radio button. Radio button itu digunakan untuk memilih salah satu, atau checkbox yang digunakan untuk memilih beberapa yang dicentang. Kemudian setelah itu bisa di save. Untuk dapat di-convert, kita harus menyimpannya di dalam Python ke file pip. Harusnya ada di script ini terdapat pip, ya, pip.exe. Save.
mengkonvertnya, kita bisa menggunakan PowerShell atau menggunakan CMD. Caranya hampir sama dengan tadi. Ctrl L, CMD. Kita masuk ke dalam filenya. Pertama kita keluar dulu dari file ini. Subscript. Cara mengkonvertnya ialah dengan menggunakan ketika payset minus UIC spasi minus O spasi nama filenya untitled dengan ekstensi Python yaitu py, lalu ketikkan ulang namanya dengan ekstensi UI. Ya, untitled.py sudah jadi. Ini dia file UI sudah jadi sebuah program. Dalam dunia pembisnisan dibutuhkan pengelola keuangan, dan jika dalam satu perusahaan itu pengelola bisnis itu sendiri namun tak ada pengelola uang, disitulah aplikasi Samba Tailor dibutuhkan. Samba Tailor aplikasi yang digunakan untuk memanajemen uang, mencatat pengeluaran dan pemasukan, juga gaji-gaji karyawan, juga beberapa identitas karyawan dapat dicantumkan di sini. GUI login digunakan untuk sebagai tampilan awal yang digunakan untuk masuk sebagai admin atau super admin. GUI super admin adalah tampilan di mana super admin setelah masuk. GUI admin adalah tampilan di mana masuk sebagai admin. Action super admin adalah fungsi dari tampilan super admin. Action admin adalah fungsi dari tampilan untuk admin. Samba Tailor ini untuk menjalankan fungsi atau menjalankan tampilan agar dapat dimunculkan. Aplikasi dijalankan akan muncul tampilan login. Username ini berisikan admin atau super admin.
masuk sebagai super admin. Maka dapat memiliki tampilan untuk mengedit data-data karyawan. Ini demonstrasi cara penggunaan. Data ini akan ditambah ke dalam sebuah database. Ini adalah contoh karyawan yang baru saja ditambahkan. Ini adalah database penyimpanan karyawan ditambahkan. Cara penggunaan misal yang baru saja ditambahkan. Jadi data alamat awalnya bagaimana tes kita edit datanya kita cek sekali dari banyak tes menjadi satu. Jika ingin menyimpan datanya dalam sebuah Excel, kita bisa tekannya saja. Maka file akan otomatis menjadi file Excel. Juga bisa melihat grafik pengeluaran dan pemasukan juga gaji karyawan.